saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Yes Lord, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kehidupan kami ya Tuhan. Hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Kami membaca firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami mau mengerti. Sebab itu Tuhan, tolong kami. Bicara kepada kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Kau maksud buat kami dari firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini, yaitu yang terambil dari Imamat 4 ayat 11 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawa keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir.
Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan perdamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar dari perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau kita ikuti tadi pembacaan ini, ada dua jenis dosa ya, ada dosa yang disengaja atau ada dosa yang tidak disengaja. Nah, dikatakan kalau setiap pelanggaran itu harus ada korbannya, harus ada penumpahan darah. Nah, dosa adalah dosa. Dosa bukan kelemahan, tapi dosa itu pelanggaran akan firman Tuhan. Jadi tidak ada dosa putih, dosa hitam, tidak ada dosa kecil atau dosa besar, tidak ada dosa tidak sengaja atau ada dosa yang direncanakan dengan sengaja. Yang jelas dosa adalah dosa. Nah, dosa itu upahnya adalah maut, kematian, hukuman kekal. Nah, dari pembacaan ini kita lihat untuk pengampunan suatu dosa harus ada korbannya. Seperti yang kita baca tadi, ada lembu jantan, harus disembelih, harus dipersembahkan di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, di kemah Tuhan. Nah, kalau dulu harus dibawa ke kemah pertemuan. Nah, kalau kita sekarang, untung kita memiliki Yesus yang sudah disalibkan, dan seperti tadi saya katakan, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Nah, beruntung kita di mana Yesus mau mengambil dosa-dosa kita yang seharusnya kita digantung, yang seharusnya kita disembelih, tapi Yesus mengambil tempat untuk membebaskan kita dari utang dosa itu tadi. Nah, darahnya sudah menebus kita, jadi kita layak disebut anaknya, dan kita memiliki hidup yang kekal, kita mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan yang disebut anugerah, yang disebut kasih karunia. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita tidak layak menerimanya, tidak berhak, tetapi itu kita terima kasih karunia di mana kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri dan berhak mewarisi kehidupan yang kekal di surga yang mulia oleh korban Yesus di kayu salib. Jadi kita tidak perlu lagi ada korban lembu, sapi, jantan, tekukur atau apapun itu binatang yang harus disembelih, tapi kita punya Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, sudah genap, sudah selesai. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Kiranya kita bisa bersyukur akan korban Yesus yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa, kami memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur memiliki Yesus, di mana kami yang seharusnya dihukum Tuhan, digantung di kayu salib karena dosa pelanggaran kami. Tapi Yesus mau mengambil tempat kami, karena Yesus mengasihi kami, mengasihi dunia ini dan segala isinya. Kami ditebus dari utang dosa, bukan dengan darah anak lembu, tetapi dengan darah Yesus sendiri, darah anak domba yang kudus, darah Yesus sendiri. Sekarang kami hidup dimerdekakan dan dibebaskan.
Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku rasakan